Hai, halo, Assalamualaikum. Di video sebelumnya, video yang ini, video tentang mengapa saya downgrade dari S24 Ultra ke S23, saya sudah bahas beberapa hal, alasan ganti, dan pengalaman penggunaan kurang lebih 2 minggu. Real life test juga waktu di bawah liburan. Jujur senang banget dan agak surprise ya. Biasanya video-video saya itu nggak banyak yang view, tapi video tentang S23 ini banyak yang nonton. Walaupun saya hitungannya rugi ya, karena beli S24 Ultra itu harganya hampir 21 juta, tapi jual cuma dapat 18,5 juta dan downgrade ke S23 dan dapat di harga yang agak mahal di 10,2. Tapi dengan view video yang lumayan, rasanya ini blessing in disguise ya. Alhamdulillah. Dari video yang lumayan untuk channel mikro seperti saya ini, saya jadi tahu ternyata HP Samsung S23 ini banyak yang cari, banyak yang suka, banyak yang udah pakai dan puas. Tambah lagi value for money-nya untuk sekarang ini sih juara ya. Nah, video kali ini saya mau coba point out satu persatu apa aja poin-poin dari HP ini. Kenapa sangat worth to buy, terutama setelah penggunaan selama 1 bulan. Ayo kita bahas. Yang pertama masih tetap soal bodinya yang compact. Ini tetap jadi poin nomor satunya buat saya. Karena tangan saya ini nggak terlalu besar. Jadi kalau pakai HP besar itu suka kerepotan. Compactnya body S23 ini bikin enak banget di handling. Masuk kantong celana enak, masuk kantong jaket juga enak, pas lah. Ditambah lagi saya beli HP ini alasannya kan untuk jadi second cam ya. Bahkan main cam kalau lagi malas bawa kamera mirrorless gitu. Rencananya memang untuk di mount di motor seperti video saya yang ini ya. Tadinya mau pakai S24 Ultra tapi kebesaran dan berat. Jadi saya agak ragu, takut HP-nya jatuh. Pakai action cam kan bisa bang? Ya emang bisa, tapi dan saya juga punya ya DJI Osmo Action, tapi distorsinya itu loh, rasa ultra wide lensanya action cam itu saya nggak kepingin di semua video motoran saya. Saya pengennya ada sinematiknya. Jadi butuh lensa yang agak normal dan nggak terlalu lebar gitu, ekstra lebar. Dan field of view dari tiga lensa bawaan atau tiga kamera bawaan S23 ini bikin footage-nya jadi variatif, nggak monoton. Yang kedua itu soal simplicity. Saya ini sudah bapak-bapak ya. Entah mungkin memang ini fasenya, tapi makin umur tuh rasanya makin males untuk ribet. Dengan HP yang compact ini bikin simple. Nggak perlu bawa tas, karena disakuin di celana udah masuk. Terus smartphone ini fungsinya banyak. Ya buat komunikasi, ya buat kamera videoin keluarga, ya buat ngonten yang nggak ribet. Tinggal taruh di tripod, terus shoot. Dan tetap bisa mendukung kerjaan, karena saya pakai HP ini juga untuk presentasi ya. Tinggal colok ke dongle Type-C, to HDMI, colok ke LCD projector, atau colok ke monitor udah jadi mini PC. Ngeprint via kabel juga bisa. Yang ketiga, value for money-nya. Jujur kalau awal dulu saya ikutin kata hati, saya pasti nggak beli S24 Ultra. Dalam hati sebenarnya saya suka HP yang compact. Tapi kan S24 Ultra yang paling baru, pasti paling kencang. Soal ukuran besar dikit nggak masalah lah. Eh, ternyata enggak. Waktu itu saya langsung beli S23, rasanya nggak buang-buang uang. Kalau waktu itu beli ya, nggak buang-buang. Nah, sekarang ini harganya di 9,3 juta terakhir saya cek di toko online langganan saya. Untuk harga segitu dapat smartphone yang serba bisa sih rasanya pantas banget ya. Kalau awal mau ngonten dengan modal cuma satu HP ini, rasanya sudah lebih dari cukup. Kameranya bagus, performanya oke, bisa untuk editing juga, jadi dapat paket all in one. Yang keempat, soal UI-nya. Awalnya saya pikir apa sih ngaruhnya One UI? Kenapa banyak reviewer yang bilang One UI ini enak banget dipakai? Sampai akhirnya saya pakai S24 Ultra. Di situ saya baru percaya. Emang harus pakai dulu, baru tahu nyamannya. Nah, pas liburan lalu, HP istri saya itu jatuh dan rusak. Jadi langsung saya beliin A35 5G. Sebelumnya kami dulu sama-sama pakai Realme ya, Realme. Dan setelah saya merasa enak di One UI, saya pengen istri merasakan juga. Jadi saya beliin dia juga HP Samsung. Nah, nanti saya akan coba review A35 5G dari perspektif penggunaan istri saya. Yang kelima, soal layar. Kalau ini kayaknya nggak perlu terlalu panjang lebar ya. Habis dari HP lama yang cuma 60 Hz, langsung 120 Hz itu kerasa banget bedanya. Smooth banget bro. Begitu balik lihat HP lama, rasanya kayak patah-patah gitu ya 60 Hz. Nah itu tadi 5 kelebihan yang saya rasain, tapi nggak ada sih namanya produk yang sempurna kan. Dalam sebulan pemakaian juga saya ngerasain minus-minusnya HP S23 ini ya. Ya, yang paling pertama yaitu waktu megang. HP ini tanpa casing ya, pertama kali baru unboxing tanpa casing itu emang enak. Feel-nya kerasa banget flagship. Tapi saya ngerasa back covernya yang matte itu kayak licin, licin banget.
dan kayak gampang slip gitu dari tangan. Untungnya material sisinya itu glossy ya, jadi bisa agak grippy gitu. Yang kedua itu soal baterai. Walaupun saya bisa dapat rata-rata screen on time itu sekitar 7 jam, rasanya masih kurang ya. Saya biasa charge itu overnight, ditinggal tidur malam, terus besok pagi saya cabut. Nah, sekitar jam 2 tengah hari, jam 2 atau jam 3 itu saya biasanya sudah harus ngecas lagi. Seandainya ini baterainya itu bisa lebih sedikit lebih besar, misal nambah sekitar 200-300 mAh gitu ya, walaupun nambah bobot dan nambah tebal rasanya nggak masalah sih ya. Yang ketiga, entah ini di HP saya aja atau mungkin di semua HP S23, rasanya adaptive brightness-nya kurang responsif ya. Kadang saya sudah di tempat terik gitu, tapi nggak langsung bright gitu. Jadi dia mesti dikutak-atik dulu supaya brightness-nya itu bisa ngimbangin untuk di kondisi yang terik gitu. Nah, yang keempat ini mungkin kelebihan, mungkin juga kekurangan ya. Dari sisi desain Samsung S23 ini nggak terlalu noticeable. Saat orang lain lihat, nggak langsung notice atau ngeh gitu. Nggak kayak waktu saya pakai S24 Ultra. S24 Ultra itu noticeable banget. Bentuknya benar-benar persegi dengan 5 bulatan di belakangnya. Untuk yang suka low profile, S23 ini sih kelebihan ya. Karena nggak kayak pamer gitu. Kayak kelihatan HP Samsung biasa aja gitu. Hanya 3 bulatan di belakang. Nah, desain itu desain generik khas Samsung. Tapi kalau yang pengen show off sih nggak terlalu kelihatan ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, itu pengalaman saya selama penggunaan 1 bulan ini. Apakah masih worth it di tahun 2024? Masih banget sih kalau saya bilang iya ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.